Ya, jawabannya adalah judulnya, mari kita baca. Dosa terbesar orang berdosa adalah tidak sadar akan dosanya. Ini judul yang saya buat, ya. Mari kita temukan apakah judul ini tergambarkan di dalam tulisan-tulisan ini. Ya, mari kita ikuti. Nanti akan kita dapatkan jawaban pertanyaan kita. Tidak ada kasih yang mendalam kepada Yesus dapat tinggal dalam hati yang tidak melihat dan menyadari keberdosaannya sendiri. Ya, coba. Ini kata-kata jangan dianggap remeh, dipikirkan baik-baik ya. Tidak ada kasih yang mendalam kepada Yesus dapat tinggal dalam hati yang tidak melihat dan menyadari keberdosaannya sendiri. Jadi kalau orang tidak melihat dosanya di dalam diri, itu kasih Allah nggak bisa mendalam di dalam dirinya orang itu. Artinya apa? Ada kasih, ada, tapi cuman sedikit, tidak mendalam, cuman di permukaan aja. Jadi tampilannya kelihatan orang senyum-senyum, ramah, ya, suka nolong sana, nolong sini, tapi hanya tampilannya saja, tapi dalamnya tidak. Ya, jadi supaya kita punya kasih yang mendalam kepada Yesus, ya, itu harus apa? Harus punya kesadaran akan dosa kita. Apa hubungannya dengan pertanyaan kita? Nanti kita akan lihat jawaban. Ketika seseorang memiliki cacat karakter tetapi gagal menyadarinya, ketika ia begitu dipenuhi rasa cukup diri, percaya diri, sehingga tidak dapat melihat kesalahannya, bagaimana ia dapat dibersihkan? Lihat ya, sudah mulai ngelihat ya, bahwa jawabannya lebih berat yang mana nih? Seorang yang ngomong-ngomongin orang, yang jelek-jelekin orang, ini dalam kondisi yang jenis-jenis dosa yang sejenis ya, saya coba bandingkan dengan membunuh, mencuri, merampok. Saya sengaja membandingkan dua jenis dosa ini, dua-duanya jelek. Jangan dibilang, oh kalau gitu kita boleh membunuh. Tidak. Kita tampilkan dua-duanya jelek, tapi kita coba lihat yang mana yang masih berkemungkinan untuk bisa ditobatkan. Yang mana yang lebih berbahaya. Ya, kita lihat di sini. Ketika seseorang, jangan digeser dulu, Del. Ketika seseorang memiliki cacat karakter tetapi gagal menyadarinya, dia punya kekurangan, punya dosa, punya pelanggaran hukum, tapi dia nggak bisa lihat akan dosanya itu. Ketika ia begitu percaya diri sehingga tidak dapat melihat kesalahannya, jadi percaya dirinya terlalu berlebihan, bagaimana dia bisa dibersihkan? Jadi Tuhan bagaimana mau melaksanakan bagiannya kalau orang ini bagiannya sendiri aja dia nggak lakukan, ya? Jadi nggak mungkin Tuhan bisa lakukan. Tuhan kan bagiannya apa? Bagiannya adalah nanti bagian paling terakhir kita akan lihat. Bagiannya adalah mengampuni orang berdosa. Tapi bagaimana kalau orangnya sendiri nggak tahu sama dosanya? Bagaimana Tuhan mau melakukan bagiannya? Orang bagiannya dia nggak mau dia sadari. Dia nggak pernah mengajukan permohonan pengampunan dosa. Bagaimana saya mau ampuni dosa? Ya, jadi bahaya sekali ketika orang itu punya dosa, punya salah, tapi dia nggak tahu sama dosanya. Ini masalah besar. Karena Tuhan nggak bisa lakukan pemurniannya, pembersihannya nggak bisa dilakukan oleh Tuhan. Karena Tuhan nunggu bagian yang pertama dulu dilakukan, baru bagian yang kedua. Pemandangan akan keberdosaan kita mendorong kita kepada Dia yang dapat mengampuni. Tuh, pemandangan akan keberdosaan kita. Jadi kalau kita bisa lihat keberdosaan kita akan didorong kepada Dia yang dapat mengampuni. Jadi kamu akan bisa didorong kepada Tuhan kalau kamu udah lihat kekuranganmu. Kalau kamu nggak lihat kekuranganmu, ya kamu nggak pernah terdorong kepada Tuhan. Tuhan-Tuhan yang kamu ngomongin itu hanya Tuhan-Tuhan versi kamu. Tuhan-Tuhan versi step to Christ, tidak. Ya, mari kita lanjut. Semakin dekat kita datang kepada Yesus, semakin jelas kita melihat keberdosaan kita. Harusnya demikian. Kita udah belajar Zoom bertahun-tahun, ya, udah banyak sekali pelajaran perbuatan berbicara juga web WA itu banyak sekali. Harusnya sudah semakin jelas kita melihat keberdosaan kita. Tapi kok enggak bergeming ini satu langkah satu hasta pun tidak. Ya, kenapa? Ya itu dia. Karena apa? Karena kita
kita belum lakukan bagian kita. Yaitu apa? Meninggalkan, rendah hati, evaluasi. Kalau kita merasa cukup seperti yang tadi dikatakan, itu kita nggak bisa lihat tentang kekurangan kita. Sebab penglihatan rohani kita menjadi lebih terang. Ya, itu kalau kita semakin dekat kepada Yesus, dan ketidaksempurnaan kita terlihat dalam perbedaan yang nyata dengan sifatnya yang sempurna. Harusnya demikian. Hanya Dia yang melihat keberdosaannya sendiri yang dapat memahami betapa berharganya juru selamat. Nah, dia hanya orang yang bisa lihat kekurangannya yang dia merasa butuh. Ya, harga, dia menghargai betapa berharganya juru selamat itu bagi dia. Apa? Karena dia tahu dia nggak bisa selamat tanpa ada penebusan. Orang berdosa harus dituntun untuk melihat kesalahannya sebelum ia merasakan kebutuhannya akan Kristus. Jadi orang mau butuh sama Kristus, dia harus tahu dulu dosanya. Kalau orang nggak ngerasa berdosa, ngapain gua nggak butuh sama Kristus? Kenapa? Kok lu cari-cari Kristus sih? Ya gua ngerasa berdosa. Lu gimana? Gua kayaknya nggak ada deh dosa. Terus jadi lu nggak butuh dong sama Kristus? Ya buat apa orang gua nggak ngerasa berdosa kok? Nah, kira-kira demikian. Kalau orang butuh, karena ada sesuatu yang dia rasa dia perlu dibantu. Tapi kalau orang nggak ngerasa berdosa, nggak ngerasa ada yang salah, dia tidak akan cari untuk dibantu. Hanya di lidahnya aja yang ngomong dibantu, tapi prakteknya dia tetap menjauh. Pertobatan mencakup duka cita karena dosa. Ya, pertobatan mencakup duka cita karena dosa. Jadi pertobatan itu berhubungan dengan duka cita terhadap dosa. Bagaimana orang bisa duka cita kepada dosa? Dia harus tahu dulu sama dosanya. Ya, pertobatan mencakup duka cita karena dosa dan berbalik darinya. Kita tidak akan melepaskan dosa kecuali kita melihat betapa dosa-dosa itu. Ya, betapa berdosanya dosa itu. Kalau kita nggak lihat, kita nggak mungkin pada pertobatan. Tidak mungkin Tuhan ampuni dosa saya. Itu cuma lip sync, cuma ada di lidah. Tapi nggak tahu ketika ditanya dosamu yang mana yang mau minta diampuni. Aduh, yang mana ya Tuhan? Nggak tahu ya, pokoknya ampuni aja. Ya nggak mau. Ya, jangan kamu minta saya lakukan bagian saya, lakukan dulu bagianmu. Sampai kita berbalik darinya di dalam hati, tidak akan ada perubahan nyata dalam kehidupan. Nah, ini faktanya. Kenapa kok kita nggak beranjak satu meter pun nggak, satu hasta pun tidak. Kenapa? Karena kita nggak lakukan bagian kita. Kita nggak introspeksi diri, kita tetap tinggi hati, tidak rendah hati, tidak berserah seperti yang tadi kita baca. Oke, Del, lanjut, Del. Lanjut. Semakin dekat Anda kepada Yesus, Anda akan tampak semakin penuh cacat di mata Anda sendiri. Karena pandangan Anda akan lebih jelas. Saya ulangi, semakin dekat Anda kepada Kristus, semakin kita banyak belajar. Harusnya ya, idealnya udah Zoom berkali-kali, ya, udah bertahun-tahun, udah belajar dari nubuatan berbicara, ya. Anda akan tampak semakin penuh cacat di mata Anda sendiri. Ya, jadi bukan Anda semakin melihat penuh cacat di mata Anda itu dosanya orang lain, bukan. Semakin Anda bisa lihat akan kekurangan diri kita sendiri. Harusnya demikian. Bukan semakin tinggi hati. Ya, kalau ada orang yang belajar kebenaran malah semakin tinggi hati, ini artinya rohnya berbeda dengan rohnya nyawa. Karena pandangan Anda akan lebih jelas dan ketidaksempurnaan Anda akan terlihat dalam kontras yang luas dan jelas dengan sifat-sifatnya yang sempurna. Ini adalah bukti bahwa tipu daya setan telah kehilangan kekuatannya. Tuh. Jadi kehilangan kekuatannya tipu daya setan. Artinya apa sih? Apa kok bisa hilang? Artinya apa? Artinya setan itu usahanya tetap menyelubungi supaya kamu nggak lihat akan dosamu. Tapi kalau kamu sampai akhirnya bisa melihat dengan jelas dosa-dosamu, itu artinya apa? Tipu daya setan telah kehilangan kekuatannya. Bahwa pengaruh roh Allah yang menghidupkan sedang membangkitkan kamu. Ini yang sedang kita perjuangkan. Supaya kita bisa membenahi dalam sekolah Allah 40 hari. Saudara-saudara sekalian, saya sekarang menegaskan saudara. Ya, bahwa kita 3,5 tahun kita menjalani oleh sekolah manusia. Sekarang kita masuk di sekolah Allah. Di dalam sekolah Allah ada kurikulum-kurikulum sekolah Allah.
Ya 3,5 tahun kita campur aduk antara sekolah Allah dan sekolah manusia. Tapi di dalam 40 hari 100% kita sekolah Allah dengan kurikulum-kurikulumnya. Ya, dengan aturan mainan, aturan mainnya semua. Ya. Terus kita lanjut. Yang berikutnya toleransi. Ini tidak kalah juga ya menjawab pertanyaan kita. Ya, nanti kita akan lihat pertanyaannya di bawah. Satu dosa yang dipelihara ya ditoleransi sedikit demi sedikit akan menurunkan mutu karakter, membawa semua kekuatannya yang mulia ke bawah kendali keinginan yang jahat. Jadi satu dosa aja. Ya. Bagaimana kalau kita banyak dosanya tapi nggak bisa lihat? Satu dosa aja itu bisa menurunkan mutu karakter, membawa semua kekuatan yang mulia. Jadi kita tuh ada kekuatan sebenarnya di bawah kendali keinginan yang jahat. Jadi kita akhirnya kalah. Kenapa? Satu aja itu bisa bikin hancur. Apalagi kalau kita banyak dan tidak tahu lagi itu dosa. Tidak melihat lagi. Pelepasan satu benteng perlindungan dari hati nurani, pemuasan satu kebiasaan buruk, satu pengab, pengabdian, pengabdian terhadap tuntunan kewajiban yang tinggi, meruntuhkan pertahanan jiwa dan membuka jalan bagi setan untuk masuk dan menyesatkan kita. Jadi ini lihat bahayanya dengan yang namanya toleransi. Kalau yang tadi di atas tidak sadar akan dosanya, yang ini adalah toleransi. Jadi kita ini rajin banget yang namanya toleransi, memaklumi segala kebiasaan-kebiasaan kita. Ini kerajinan di dalam diri kita masing-masing. Setiap pemuasan dosa, toleransi, memperkuat keengganan jiwa kepada Allah tuh. Jadi jangan kita simpan-simpan yang namanya toleransi. Ya, di dalam kehidupan kita sekolah manusia kita selalu dididik untuk toleransi, hidup beragama, toleransi sama orang lain, toleransi. Di dalam agama tidak ada yang namanya toleransi. Jadi beda sekali antara sekolah kita di 3,5 tahun dan sekolah di dalam 40 hari kita bumi langit. Di dalam pendidikan 40 hari kita tidak ada lagi yang namanya toleransi. Toleransi itu malah cenderung menghancurkan, bukan menyelamatkan. Setiap pemuasan dosa, toleransi memperkuat keengganan jiwa kepada Allah. Seseorang yang menunjukkan ketegaran hati yang tidak percaya, ya, jadi dia tetap menjunjung tinggi tidak percaya atau ketidakpedulian yang kaku terhadap kebenaran ilahi, jadi dia alergi tetap kebenaran Allah, hanyalah menuai hasil dari apa yang telah ia tabur sendiri. Jadi kalau kita tetap aja bertahan dengan toleransi, tetap tidak mau melaksanakan perintah Tuhan, ya, maka kita akan menuai hasil apa yang kita sudah tabur sendiri. Kita tawar terus-terusan, kita toleran, memaklumi terus, kita akan menuai sendiri hasil. Di dalam seluruh Alkitab tidak ada peringatan yang lebih menakutkan tentang bermain-main dengan kejahatan. Selain perkataan orang bijak bahwa orang berdosa akan terjerat dalam tali dosanya sendiri. Jadi kalau kita penuh dengan toleransi, ngerasa ya namanya 7 kali jatuh, 7 kali bangun, itu sedang main-main. Kita sekarang sudah berada di kelas 40 hari, tidak ada lagi yang cerita bicara 7 kali jatuh, 7 kali bangun. Ya, adanya adalah 7 kali jatuh, 7 kali bangun dan tidak jatuh-jatuh lagi. Kita harus naik tangga itu naik, terus jangan naik tangga baru 1 langkah turun lagi, 1 langkah turun lagi, atau naik 5 langkah turunnya 2 langkah. Turun naik 10 langkah turun lagi 5 langkah, bahkan turun sampai minus. Itu tidak ada. Tidak ada seorang pun yang dapat menempati posisi netral. Tidak ada namanya reformasi sebagian. Ya, jadi nggak ada yang namanya sedikit-sedikit reformasi. Harus total. Jika Anda menoleransi satu kebiasaan yang salah, Anda sedang memperkuat kuasa setan. Saudara sedang memuliakan setan, bukan memuliakan Tuhan. Orang Kristen tidak boleh toleran kecenderungan berdosa apapun, melainkan harus mengalahkan melalui Kristus. Apapun, ya. Jadi apapun, makan bagaimana, minum bagaimana, pakai itu tidak boleh ditoleransi. Ya, bagaimana nanti saya begini kalau saya udah nggak bekerja atau begini, itu tidak boleh ditoleransi. Kamu sudah meragukan Allah, meragukan bahwa Tuhan mampu menyediakan semuanya. Ya. Kita tidak boleh memelihara cacat-cacat karakter kita dan mencarikan alasan mentoleransinya.
dengan mengatakan ini sudah bawaan saya. Ya, ini sering sekali kata-kata ini kita sering dengar di dalam obrolan-obrolan di dalam kekurangan-kekurangan kita. Kita sering memaklumi, ya maklumlah saya kan orang Ambon, saya begini. Ya namanya juga saya sudah lama hidup di dunia begini ya, namanya saya hidupnya tidak, ya saya ekonominya sulit. Jadi ya maklumlah ya. Ini pemaafan-pemaafan ini harus dibuang di dalam sekolah 40 hari. Kita harus mengalahkannya, atau hal itu akan mengalahkan kita tuh. Atau hal itu yang mengalahkan kita dan menutup kita dari kerajaan Allah. Toleransi terhadap satu cacat karakter adalah undangan bagi setan untuk masuk dan menguasai hati. Jadi berhenti ya yang namanya toleran. Dulu kita masih memaklumi, ya sudahlah kalau memang Bapak udah gitu ya, saya kan udah tua, udah begini. Oh begitu ya sudah. Kita banyak loh yang mengajar, akhirnya banyak memaklumi itu seperti itu. Itu hanya boleh di dalam pengajaran 3,5 tahun. Di dalam pengajaran 40 hari, kalau saudara-saudara mengajar orang, ada orang minta maaf, oh mendingan Anda berhenti aja, nggak usah masuk di dalam kelas ini. Kita harus tegas. Karena di dalam kelas 40 hari ini nanti orang-orang yang seperti itu, dia akan mengajak orang lain di dalam kelompok kita untuk ikut-ikutan mempunyai suatu maaf-maaf. Kita harus jaga kelompok kita yang kecil. Harusnya demikian. Lanjut, ya. Nah, ini alasan mengapa begitu banyak orang gagal mengalami pertobatan yang sejati adalah karena mereka terus-menerus membuat persyaratan dengan Allah. Tuh, ya, di manuskrip ini. Alasan kenapa begitu banyak orang gagal di dalam pertobatan, karena dia terlalu memasang persyaratan kepada Allah. Jadi bukan Tuhan yang kasih syarat ke kita, tapi kita yang kasih syarat kepada Allah. Mereka mentoleransi sedikit dari dirinya sendiri, sedikit dari dunia, dan sedikit dari dosa yang ia pelihara. Tetapi Allah menuntut semuanya, atau tidak sama sekali. Jadi kalau mau semuanya, ayo. Kalau enggak, hanya sedikit-sedikit, gak usah sama sekali. Tuh, lihat tuh. Ya, hati harus dikosongkan dari semua kompromi sebelum Kristus dapat tinggal di sana. Bagaimana? Bisa nggak kita lakukan ini? Ini adalah tuntutan 40 hari. Jadi kalau kita, ya maklumlah saya kan masih begini. Ya namanya juga tinggal di kota, ya maklumlah. Kita tuh tidak bisa hidup sendiri. Kita ini makhluk sosial. Wah, itu pandangan-pandangan dunia kita masukkan. Kita ini manusia yang penuh kelemahan. Jadi harus ya namanya juga. Hanya Tuhan saja yang sempurna. Manusia adalah manusia yang penuh kelemahan. Wah, ini kita harus buang itu pandangan-pandangan yang berlaku di pandangan umum. Kita harus mau mengkosongkan dari semua jenis kompromi sebelum Kristus dapat tinggal di sana. Jadi kalau begitu selama ini nggak ada Tuhan di dalam diri kita. Tuhan itu artinya kebenaran. Sekarang kita coba lihat di dalam contoh. Nanti kita akan jawab pertanyaan kita. Contoh dari orang yang dikatakan berdosakan terbesar dalam hukum manusia. Ini kata-kata saya ya. Dalam pandangan umum, dosa yang terbesar adalah berikut ini. Ya. Nah, ini saya langsung baca yang hitamnya saja ya, karena waktu. Cerita ini, saya cuma singkatkan saja. Cerita ini cerita tentang orang yang disalib di sebelah kanannya Yesus. Ya. Jadi ini adalah dosa yang kata orang dunia, ini dosa yang terbesar. Ya, walaupun ada banyak dosa, tapi ini termasuk yang terbesar di kacamata orang-orang pada umumnya. Mari kita lihat. Sementara orang-orang Yahudi yang terkemuka menyangkali dia, ini orang Yahudi ya, Farisi-farisi, Sanhedrin, ya, Saduki, ya, malah murid-murid sekalipun, murid-muridnya Yesus juga meragukan keilahiannya waktu Yesus disalib. Ya, mereka kan seperti kecurian. Gitu. Peristiwa penangkapan Yesus, peristiwa Yesus disalib itu sesuatu peristiwa yang mengejutkan murid-muridnya. Pencuri yang malang itu, yaitu yang orang di sebelah kanannya Yesus, di tepi jurang kekekalan, memanggil Yesus Tuhan. Banyak orang bersedia memanggil dia Tuhan ketika ia mengadakan mukjizat. Jadi mereka manggil Yesus itu ketika Yesus lagi nyembuh-nyembuhin orang. Tapi ketika dia di kayu salib, itu hanya orang yang di sebelah ini, yaitu pencuri yang malang itu.
Dan sesudah ia bangkit dari kubur, tetapi tidak seorang pun mengakui dia, sementara ia tergantung hampir mati di salib, kecuali pencuri yang menyesal, yang diselamatkan pada saat terakhir. Saudara lihat, yang saya besarkan adalah kata-kata menyesal. Artinya apa? Artinya walaupun dosanya orang ini menurut kacamata manusia luar biasa, dia besarnya itu dosanya, sudah membunuh, merampok, mencuri, segala jenis dosa-dosa yang tidak ada lagi suatu pengampunan bisa diberikan kepada dia sehingga dia dihukum mati melalui salib. Tapi di dalam cerita ini dia menyesal. Apa istimewanya kata-kata menyesal dibandingkan dari yang tadi sadar tadi di atas? Artinya orang yang melakukan dosa yang seperti ini, mencuri, membunuh, merampok, itu dia pasti sadar bahwa dia itu salah. Saudara lihat, saudara sudah melihat jawaban dari pertanyaan kita. Ya, sudah lihat saudara. Saudara tahu pembunuhan yang pertama di dalam seluruh alam semesta ini adalah Kain dan Habil. Saudara baca kembali, saya tidak tampilkan di sini karena waktunya. Saudara bisa telusuri. Saudara baca baik-baik silsilah tentang Kain dan Habil. Saudara akan jumpai bahwa ketika Kain setelah membunuh adiknya sendiri yaitu Habil, dia bagaimana? Dia tidak merasa salah? Tidak, dia lari bersembunyi. Kenapa? Karena dia tahu itu salah. Ya. Jadi membunuh itu masih ada kesempatan karena orangnya sadar. Ya, kalau kita tadi baca di dalam kutipan, bagaimana orang bisa dibersihkan kalau dia tidak sadar akan dosanya. Nah, dalam hal ini dia masih bisa dibersihkan karena dia sadar akan kesalahannya. Maka itu saya besarkan kata-kata menyesal. Luar biasa tidak? Kalau tidak mangkok keemasan, kita tidak mengerti hal yang seperti ini. Mari kita lanjut. Orang-orang yang menonton, mendengar perkataan itu ketika pencuri itu memanggil Yesus Tuhan, nada orang yang bertobat itu menarik perhatian mereka. Mereka yang telah bertengkar tentang jubah Kristus di kaki salib dan membuang undi atasnya jadi rebutan bajunya Yesus, berhenti hendak mendengarkan. Nada suara mereka yang marah-marah didiamkan. Dengan menahan napas mereka memandang kepada Kristus dan menunggu sambutan dari bibir yang hampir mati. Aku berkata kepadamu pada hari ini, engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Kita langsung baca yang di bawah. Tetapi pada hari penyalipan, hari yang tampaknya hari kekalahan dan kegelapan, janji itu diberikan. Pada hari ini, sementara mati disalib sebagai seorang penjahat, ya, Yesus dianggap sebagai penjahat. Kristus memastikan kepada orang berdosa yang malang itu, engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Artinya apa? Artinya ini, orang ini karena dia menyesal tadi, maka dia bisa dibersihkan. Bagaimana dengan yang satu lagi? Ya, mari kita lanjut. Ya, jadi masalahnya adalah sadar tidak akan dosanya. Ini contoh yang lain nih. Dari dosa sehari-hari yang tidak banyak orang sadari dan memandangnya hal yang wajar. Kalau yang tadi dosa yang dianggap oleh dunia sebagai dosa yang paling besar, ternyata itu dosa yang masih bisa dibersihkan. Karena orangnya tahu salah. Sedangkan yang ini, mari kita coba lihat. Ini banyak orang yang nggak sadari. Janganlah dianggap sebagai satu perkara remeh untuk berbicara jahat tentang orang lain atau menjadikan diri kita hakim terhadap tindakan dan motif mereka. Saudara lihat kata-katanya? Janganlah dianggap sebagai satu perkara remeh untuk berbicara jahat tentang orang lain. Jadi artinya membicarakan tentang jahatnya orang lain, itu banyak orang meremehkan permasalahan itu. Ah, nggak apa-apa, memang dia jahat kok, memang dia begini, begono begini, begono begini. Jadi kebiasaan kita menghakimi orang lain, itu kita pandang biasa-biasa saja. Padahal yang biasa-biasa saja ini bahaya. Kenapa? Karena kita nggak tahu itu salah. Kalau kita nggak tahu itu salah, maka kata-kata tadi bisa nggak dibersihkan. Selama orang itu tidak tahu salah, dia tidak akan pernah bisa dibersihkan. Dia harus lakukan bagiannya dulu, tahu salah, meminta ampun, ya baru Tuhan akan ampuni. Tapi kalau dia nggak pernah minta ampun, nggak pernah tahu salah,
tidak akan ada pernah pertobatan terhadap hal tersebut. Kalau nggak pernah ada permintaan pertobatan, maka tidak akan pernah ada pembersihan. Tuhan tidak akan lakukan bagiannya sebelum kita melakukan bagian. Yang berikutnya kita baca di bawah. Ketika Petrus berjalan, ya, dia geser dulu. Oh, kita loncat aja langsung ke bawah, ya. Alangkah banyaknya. Oh, ini cerita yang tadi Petrus ya. Kita baca Petrus dulu. Lihat ke atas dulu. Nah, ketika Petrus berjalan di sisi Yesus, ia melihat bahwa Yohanes sedang mengikuti. Suatu kerinduan datang kepadanya, hendak mengetahui masa depannya. Ingin melihat apa masa depannya Nyanya di sini, masa depannya Petrus kah atau masa depannya Yohanes? Mari kita baca. Ia berkata kepada Yesus, "Ya Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini?" Nah, jadi si Petrus ini kepo, urusannya orang lain yang dia perhatikan, dia nggak lihat dirinya, dia lihat kepada Yohanes. Jawab Yesus, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu." Nah, jadi lihat, Tuhan tidak sepakat dengan tindakannya si Petrus. Jadi tindakan untuk urus-urus orang lain itu bukan urusan, bukan diberkati sama Tuhan. Tuhan tidak berkenan dengan perilaku yang seperti itu. Tapi engkau ikutlah aku. Nah, tetapi engkau ikutlah aku. Petrus sudah seharusnya mempertimbangkan bahwa Tuhannya akan menyatakan kepadanya segala sesuatu sehingga paling baik baginya untuk diketahui. Adalah kewajiban setiap orang mengikuti Kristus tanpa kecemasan yang berlebihan dalam pekerjaan yang ditentukan bagi orang lain. Jadi kita nggak usah peduli sama orang lain, kita peduli sama diri sendiri. Jawaban Yesus memperlihatkan bahwa kita disuruh peduli sama diri kita sendiri. Dengan dalam mengatakan tentang Yohanes, aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang. Yesus tidak memberikan jaminan bahwa murid-murid itu harus sampai kepada kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ia hanya menegaskan kuasanya sendiri yang unggul itu. Dan meskipun ia menghendakinya demikian, hal itu sekali-kali tidak akan mempengaruhi pekerjaan Petrus. Jadi Tuhan mau bagaimana kepada Paulus, kepada si Yohanes, itu tidak ada urusannya sama Pak Petrus. Masa depan Yohanes dan Petrus adalah dalam tangan Tuhan mereka. Penurutan dalam mengikuti dia merupakan kewajiban yang dituntut dari setiap orang. Setiap orang. Jadi masalah Yohanes mau patuh atau tidak itu urusannya Yohanes, bukan urusannya Petrus. Mari kita baca lebih lanjut. Alangkah banyak orang yang seperti Petrus dewasa ini, mereka menaruh perhatian dalam persoalan orang lain. Dan ingin mengetahui kewajiban mereka, sedangkan mereka ada dalam bahaya melalaikan kewajibannya mereka sendiri. Nah, ini yang praktek yang sekarang ini banyak yang begini. Kita ulangi, mereka menaruh perhatian dalam persoalan orang lain dan ingin mengetahui kewajiban mereka, sedangkan mereka ada dalam bahaya melalaikan kewajiban mereka. Adalah pekerjaan kita untuk memandang Kristus dan mengikuti Dia. Kita akan melihat adanya kesalahan-kesalahan dalam kehidupan orang lain, serta cacat dalam tabiat mereka. Manusia dikelilingi dengan kelemahan, tetapi dalam Kristus kita akan mendapatkan kesempurnaan oleh memandang Dia, kita akan diubah. Oke? Sudah bisa dilihat kira-kira lebih jahat mana, lebih berbahaya? Kalau jahat memang dua-duanya jahat, tapi yang mana lebih berbahaya? Masih ada potensi kita bisa diselamatkan, bisa ditobatkan, yang mana? Mari kita lihat. Geser, Dek. Ellen G. White lebih lanjut mengatakan mengenai berbicara kekurangan orang lain. Kabar burung, gosip adalah racun ganda yang menghancurkan jiwa pemberi dan penerimanya. Sifat suka mencela, membicarakan kesalahan orang lain dan menyebarkan laporan palsu sesungguhnya adalah pembunuhan terhadap karakter sesama. Sesungguhnya adalah pembunuhan terhadap karakter. Pembunuhan kepada karakter bukan tubuh. Ya, kita lanjut. Di dalam manuskrip mengatakan fitnah, ya, meracuni pikiran itu adalah pembunuhan karakter. Jadi karakter yang dibunuh. Dan di mata Allah, hal itu dinilai dengan standar yang sama seperti pembunuhan terhadap tubuh. Jadi lihat, ternyata lebih berat yang namanya tukang gosip, ya, yang namanya ngomongin orang, jelek-jelekin orang, boroknya orang kita besar-besarkan, itu ternyata lebih berat daripada membunuh, merampok, mencuri. Ya, sekarang kita lihat coba catatan.
Kedua hukum dari contoh di atas, yaitu membunuh, mencuri, merampok di satu bagian yang merupakan dosa orang yang di sebelah kanan Yesus berbanding dengan kebiasaan memperhatikan kekurangan kesalahan orang lain sebagaimana yang dilakukan oleh Petrus. Kedua-duanya adalah dosa-dosa yang harus ditinggalkan. Namun yang manakah lebih berbahaya bagi keselamatan kita? Khususnya bagi kita yang berada di periode yang paling akhir ini. Yang mana? Mungkin kita boleh klaim, oh kami nggak mungkin, kami tidak pernah membunuh, kami tidak pernah merampok, kami tidak pernah mencuri, oh saya lebih baik. Tapi ternyata tidak jawabannya. Setelah kita tadi bedah, dari demikian mangkok firman Allah, kita bisa lihat ternyata dosa membicarakan orang lain punya kekurangan, itu lebih bahaya. Bahayanya di mana? Bahaya di mana? Bahayanya karena orang yang melakukan dosa seperti ini, dia tidak sadar. Dia tidak sadar. Jangan kita jawab kayak, oh karena karakternya jelek banget, itu sifatnya tukang ngomongin orang, itu dia pasti begini-begini. Kita nggak usah melebar kemana-mana, kita cukup dengan kata-kata yang tadi sudah ditunjukkan. Kejelekannya, buruknya orang yang membicarakan orang lain dibandingkan orang yang membunuh, ya, mencuri, merampok. Orang ini tidak bisa lihat kekurangannya, dia nggak bisa lihat akan kesalahannya. Sedangkan si orang bunuh, seperti tadi cerita Kain, dia membunuh, terus cerita tentang orang yang disalib sebelah Yesus, dia tahu bahwa tindakannya itu sebuah kesalahan, sebuah pelanggaran hukum. Dia tahu itu salah. Maka dengan dia tahu salah, maka dia bisa laksanakan langkah-langkah yang berikutnya. Mari kita lihat langkah-langkahnya. Ya, ini sudah disempurnakan sama Oi waktu sebelum Oi meninggal. Ini kita coba lihat. Langkahnya yang pertama adalah sadar. Sebenarnya langkah sebelumnya adalah rendah hati. Ya. Sadar atau peka. Jadi tahu kita salah. Jadi orang yang membunuh, ya, orang yang merampok, mencuri itu lebih peka dibandingkan orang yang tukang ngomongin orang. Kenapa yang tukang ngomongin orang ini meremehkan? Karena udah terbiasa membicarakan kekurangan-kekurangan orang itu. Jadi dianggap nggak apa-apa, biasa itu. Memang orang itu jelek kok. Kenapa kita harus belain? Ya, kayak si Petrus tadi. Apakah Petrus tahu salah itu? Kalau tidak ditegur sama Yesus, apakah Petrus merasa itu sebuah kesalahan? Kalau Yesus tidak tegur, mungkin Petrus kalau hari ini masih hidup, dia masih kayak karakter tukang ngeliatin orang lain, tetap dijalankan terus. Ya, beruntung Petrus hidup bersama Yesus, jadi dia bisa dikoreksi. Sedangkan kita nggak ada Yesus di depan kita, jadi kita nggak pernah ada yang mengkoreksi diri. Selain kita sendiri yang harus sadar dari bacaan, ya, karena bacaan itulah Yesus yang menjadi firman. Jadi kalau Yesus bicara melalui firman kita nggak bisa sadar juga, maka kita bukan roh yang sama dengan Petrus yang bisa berubah dari siswa 3,5 tahun jadi siswa 40 hari. Kita akhirnya tetap menjadi Petrus saja, tidak pernah berkembang. Tidak ada satu hasta pun berkembang, satu langkah pun berkembang. Jadi, ya, langkahnya adalah harus sadar, harus tahu salah, menyadari kesalahannya, rasa bersalah, mengakui, ya, seperti yang tadi, dan menyesal, ya, seperti murid orang yang disalib sebelah Yesus. Terus yang berikutnya, habis menyesal, bertobat, ya, baru pengampunan datang. Bagian bertobat ke atas itu adalah bagiannya kita, ya, pengampunan itu bagiannya Tuhan. Jadi Tuhan akan lakukan bagiannya setelah kita lakukan bagian kita. Dan bagian kita tidak akan pernah bisa dilakukan kalau kamu tidak pernah menyadari. Tidak akan ada yang namanya pertobatan, tidak akan ada rasa penyesalan, tidak akan ada rasa pengakuan kalau kita tidak pernah sadar akan kesalahan. Jadi sudah terjawab, kira-kira lebih berbahaya yang mana? Membunuh, mencuri, perampok? Ya, jelas lebih berbahaya adalah hal-hal yang membicarakan kekurangan orang lain. Jenis-jenis dosa yang kita suka remeh-remehkan yang lainnya pun berlaku dalam contoh perbandingan seperti itu. Bukan berarti kita, oh kalau gitu sekarang kita bunuh orang aja. Kalau gitu kita sekarang merampok aja. Atau kita mencuri saja. Itu nggak apa-apa.
Tidak, saya tidak mengatakan demikian. Pembelajaran ini pun tidak mengarahkan demikian. Kita hanya coba melihat lebih berbahaya mana. Di mana hal yang kita lihat ditunjukkan dalam roh nubuat ini adalah sesuatu yang berbahaya. Ternyata ini adalah hal-hal yang kita maklumi, yang kita toleransikan. Ya, yang tadi kita sudah pelajari, inilah yang membuat kita nggak beranjak satu hasta pun. Karena kita selalu memakluminya. Oke, kira-kira sudah terjawab pertanyaan kita tadi? Atau ada yang mau membantah atau mau mengomentari, silahkan. Iya, mungkin saya Oke, sudah silakan. jadi sudah jelas ya kepada kita bahwa memang benar semua dosa itu upahnya maut. Tapi secara yang kita sudah baca tadi, kita bersyukur ya bahwa ternyata selama ini kita menghindar dari dosa membunuh, berzina, mencuri. Kita rasa bahwa dosa-dosa itu apa namanya? Sudah Dosa-dosa bebas. besar. Iya. Lalu kita suka apa namanya mengoreksi kesalahan orang. Ternyata kita lebih daripada itu. Jadi kita mengira bahwa kita sudah punya pekabaran, kita sudah menerima pekabaran 40 hari, kita sudah di dalam lah, sudah ini. Ternyata kita masih diberikan apa satu lagi, yaitu jangan lupa bahwa kita eh, suka memeriksa orang. Nah, jadi memang kita berterima kasih sekali ya. Jadi pertanyaannya kenapa dosa orang yang suka memeriksa orang itu lebih besar? Karena dia sendiri tidak menyadari bahwa dia punya dosa juga sama. Jadi eh, Sorry, paling boleh saya pertama, koreksi? Saya koreksi. iya, iya, Jadi bukan dia tidak menyadari bahwa dia punya dosa yang sama. Dia nggak sadari bahwa itu dosa. Bukan iya, dosa yang sama. Mungkin orang yang kita ngomongin bukan orang yang suka ngomongin orang. Orang yang iya, diam-diam yang tidak punya masalah dengan semua orang. Ya, tapi kesalahannya adalah dia nggak menyadari akan tindakannya yang suka membicarakan orang lain. Karena orang iya yang benar, lain yang dibicarakan ini bisa saja orang yang nggak punya masalah. Kayak iya, Yohanes. Apakah Yohanes orang yang suka ngomongin orang? Kan tadi kita nggak pernah baca catatan bahwa Yohanes suka memperhatikan kesalahan-kesalahan orang lain. Tidak, ya. Jadi kita melihat dari kesalahannya Petrusnya, bukan kesalahannya Yohanes. Dalam cerita tadi tidak sama sekali ditampilkan tentang kesalahannya Yohanes. Jadi kita nggak usah perhatikan orang yang kita bicarakan itu punya salah atau tidak. Dia tidak, tetap saja tidak pantas kita menghakimi dia. Apapun iya, juga yang dilakukan oleh orang itu, kita tidak punya wewenang, tidak punya hak untuk membahas atau membicarakan tentang kekurangan orang itu. Itulah intinya. iya. Kita dikatakan menghakimi orang. Penghakiman itu adalah hak Allah. Ya. Jadi terima kasih ya pelajaran-pelajaran bagi kita ini sudah sangat luar biasa. Jadi Tinggal kita jawabannya, ya mohon maaf, Romel jawab saya potong adalah ya. Saya mau iya, lanjut lagi. Jadi iya, jawabannya bukan, oh iya orang yang suka ngomongin orang tuh kadang-kadang suka begini, suka begitu, begini, karakternya suka begini. Itu sudah kemasan-kemasan kita. Tapi Rono buat mangkok kemasan memberikan jawaban. Jeleknya orang yang suka membicarakan dosanya orang lain adalah dia tidak bisa melihat akan dosanya sendiri. Dia nggak bisa lihat akan tingkah laku melihat orang lain itu sebagai suatu kesalahan. Dia tidak bisa lihat. Jadi akibat dia tidak bisa lihat, maka terhadap dosa yang satu biji itu, dia tidak bisa dibersihkan karena dia belum menyelesaikan bagiannya dia. Tuhan tidak akan bisa melaksanakan bagiannya kalau dia tidak bisa menyelesaikan bagiannya sendiri. Jadi seperti yang Bung Romel tadi benar, wah selama ini kita menghindari dari kesalahan membunuh orang, mencuri, merampok. Kita kira kita sudah selesai berzina, kita kira kita sudah aman, kita tidak melakukan sebuah dosa-dosa yang besar. Padahal dosa yang kita anggap remeh-temeh seperti tadi, ya ternyata itu membahayakan kita. Itu yang namanya pencuri-pencuri yang kita tidak ketahui. Hati-hati dengan yang pencuri-pencuri yang tidak kita ketahui.
Kita selama ini bukan hanya membunuh, mencuri, merampok, tapi kita juga menghindar dari dosa melawan roh suci. Kita tidak nambah-nambah, kita tidak kurang-kurang. Kita tidak menolak kebenaran. Kita pikir kita udah aman dari situ. Ternyata hal-hal yang kecil-kecil yang begini, ini perlu menjadi perhatian. Dan ini kenapa saya tampilkan. Karena kita masing-masing ada dan masih juga, ya mungkin tidak 100% kita tukang ngomongin orang. Tapi paling tidak di dalam karakter kita ada hal-hal yang kita lakukan seperti ini. Ini semua harus kita koreksi di dalam pendidikan 40 hari. Kita jangan khawatir atau kita jangan waspada kepada hal-hal yang besar-besar saja. Tapi kita juga harus waspada terhadap hal yang kecil-kecil. Karena yang kecil-kecil ini adalah pencuri-pencuri yang tidak diduga-duga. Oke, yang berikutnya. Yang berikutnya ini adalah nyambung dengan pembelajaran kita yang 2 minggu yang lalu. Ya, apa yang menyebabkan kita pendidikan 40 hari kita belum berhasil? Ya, apa? Sehingga satu hasta pun nggak bergerak. Ya, apa? Karena kita belum mematikan diri kita sendiri. Diri kita ini penghalang bagi semua pelaksanaan 40 hari kita. Kita masih suka kumpul-kumpul, masih suka bicara-bicara yang sia-sia, masih punya perhatian-perhatian kepada kepentingan sendiri. Padahal semua itu adalah materi-materi pendidikan 40 hari. Kenapa materi-materi 40 hari kita kok belum bisa kita laksanakan? Jawabannya adalah karena diri kita ini menjadi penghalang. Itulah sebabnya diri kita ini harus dimatikan. Sekarang ada pertanyaan. Mari kita lihat dulu kutipannya. Ayo ditampilkan tulisan yang berikutnya. Ini kelihatannya waktunya nggak cukup, tapi kita coba usahakan paling tidak setengah kita lihat. Atau 3/4 kita lihat. Ini yang minggu lalu sudah kita tampilkan, tapi kita hanya baca judulnya saja, kita belum lihat isinya. Sekarang kita lihat, kenapa diri kita harus dimatikan? Tidak bisakah kita coba pilah-pilah? Yang baik kita pertahankan, yang jelek kita buang. Mari kita lihat. Mengapa diri sendiri wajib dimatikan? Nah, ini pertanyaan. Ya, jadi diri kita itu harus dimatikan. Kenapa harus dimatikan? Sekarang kita coba lihat di dalam KR 471.1. Yohanes dan Yudas adalah wakil dari mereka yang mengaku pengikut-pengikut Kristus. Ya, ini 2 orang nih murid Yesus. Kedua murid ini mempunyai kesempatan yang sama untuk mempelajari dan mengikuti contoh ilahi. Keduanya berhubungan erat dengan Yesus dan mendapat kesempatan untuk mendengarkan ajarannya. Jadi dua-duanya ini Tuhan kasih kesempatan yang sama. Jadi Tuhan tidak ada pilih kasih. Walaupun Tuhan tahu karakter Yudas, tapi Tuhan membiarkan. Masing-masing mempunyai kekurangan tabiat yang serius. Jadi dua-duanya nih karakternya sama persis, kekurangannya sama, kelebihannya juga sama. Dan masing-masing mempunyai jalan masuk kepada rahmat ilahi yang mengubahkan tabiat. Nah, semuanya persis sama. Tapi sementara seorang dalam kerendahan hati sedang belajar tentang Yesus, ya, jadi yang satunya rendah hati, yang lainnya menyatakan bahwa ia bukanlah pelaku perkataan itu, tetapi pendengar saja. Jadi yang satunya cuma mau jadi pendengar, nggak mau jadi pelaku. Seorang yang mati bagi dirinya sendiri setiap hari, ya, dan mengalahkan dosa disucikan oleh kebenaran. Jadi yang seorang mematikan dirinya sendiri, ya, mengalahkan dosa. Yang satunya menolak kuasa anugerah yang mengubahkan dan mengikuti kehendaknya sendiri, terbawa ke dalam perhambaan setan. Jadi mengikuti jalannya sendiri itu di dalam perhambaan. Itu akan membawa kita ke dalam perhambaan kepada setan. Ya, jelas yang pertama adalah contoh dari Yohanes. Yang satunya contoh dari Yudas. Ya, jadi Yohanes itu mematikan dirinya sendiri. Jadi kenapa Yohanes bisa merubah dirinya? Ya, karakternya awalnya sama, semua punya kekurangan yang sama, yang serius kekurangannya. Tapi Yohanes dia berjuang selalu mematikan dirinya. Sedangkan Yudas dia cuma pendengar, dia tidak melakukan perubahan apa. Ya, oke, kita lanjut.
Ya, kita lihat di sini. Diri sendiri harus dilenyapkan, ya. Sang tukang periuk tidak dapat membentuk untuk menghormati apa yang tidak pernah diletakkan di tangannya. Jadi tukang periuk itu tidak bisa membentuk apapun, ya, kalau barangnya nggak ditaruh di tangannya dia. Kehidupan Kristen adalah kehidupan yang penuh dengan penyerahan diri. Jadi kalau orang Kristen itu harus berserah, mempasrahkan dirinya. Ketundukan dan kemenangan yang terus-menerus. Setiap hari kemenangan-kemenangan baru akan diperoleh. Diri sendiri harus dilenyapkan. Nah, ini yang dilakukan oleh Yohanes Pewahyu, ya. Dan kasih Allah harus terus dipupuk. Dengan demikian kita bertumbuh ke dalam Kristus. Demikianlah hidup kita dibentuk menurut model ilahi. Kita tidak boleh membiarkan diri kita bertindak berdasarkan dorongan hati. Nah, jangan. Jadi kenapa saya hitamkan? Karena kita banyak, ya sudahlah, saya ngikutin aja lah, jalan saya ini kemana lah. Jangan bilang itu jalan Tuhan, ya. Saya biarkanlah Tuhan yang nuntun saya. Itu bukan Tuhan yang nuntun. Kalau Tuhan nuntun ya lewat buku. Bukunya bilang apa, ya jalanin tuh buku itu. Jadi Tuhan nggak mau lakukan, ingat, Tuhan tidak akan lakukan bagiannya sebelum kita melakukan bagian kita. Jadi jangan pernah kita katakan, ya saya pasrah aja lah, biarlah Tuhan yang menentukan jalan saya. Nggak mungkin. Tuhan tidak akan lakukan bagiannya kalau kita nggak lakukan bagian kita. Jadi dorongan hati itu diri kita yang membawa kita. Jadi bagaimana Abraham keluar dari Ur Kasdim itu bukan bawaan dirinya sendiri, bukan dorongan hatinya dia. Bagaimana Lot keluar dari kota Sodom dan Gomora itu bukan dorongan hati, ya. Bagaimana Gideon bisa berperang dengan cuma 300 pasukan, itu bukan dorongan hati. Bagaimana Yosua menghancurkan tembok Yeriko dengan hanya cuma mentiup trompet, itu bukan dorongan hati. Ya. Jadi jangan biarkan kita hanyut mengatakan, biarkanlah dorongan hati saya yang menentukan langkah saya. Itu salah. Kita tidak boleh lengah sesaat pun dikepung oleh godaan yang tak terhitung jumlahnya. Kita harus melawan dengan teguh dan kita akan ditaklukkan. Seandainya kita sampai pada akhir hayat dengan pekerjaan yang belum selesai, itu akan menjadi kerugian yang kekal. Ini Stella pernah masukkan, ya. Ya, jadi kalau kita sampai di akhir kita ada pekerjaan yang belum selesai, itu akan merupakan kerugian yang kekal. Ya. Kita lihat di sini Rasul Paulus kembali lagi, ya, katakan ia berkata aku mati setiap hari. Ya, jadi kita harus seperti Yohanes, kita harus seperti Paulus. Di akhir hidupnya yang penuh konflik saat menoleh ke belakang pada perjuangan dan kemenangannya, ia dapat berkata, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran. Kita harus seperti ini. Kita harus melangkah tuh langkah maju terus, bukan jatuh 7 kali, bangun lagi 7. Itu istilah itu sudah kita tidak boleh pergunakan karena istilah itu meninabobokan pelanggaran-pelanggaran hukum kita. Kita tidak boleh lagi ninabobok. Kita sudah harus dikerasin. Ya. Karena kita sudah terlalu santai-santai selama ini. Ya, jangan lagi membuat hiburan-hiburan kepada kita yang penuh pelanggaran hukum ini, yang penuh toleransi terhadap pikiran-pikiran manusia kita. Lanjut. Kehidupan Kristen adalah sebuah pertempuran dan sebuah perjalanan maju. Dalam peperangan ini tidak ada kata istirahat, upaya harus terus-menerus dan tekun. Nah, lihat yang kata-kata yang tegas ini sebenarnya kata-kata saya atau Nyonya White. Jelas yang tegas itu sebenarnya Nyonya White. Yang lembut itu kita yang menerjemahkannya. Padahal Nyonya White itu nggak ada lembut-lembutnya. Kita yang menciptakan kelembutan, padahal Nyonya White itu sebenarnya tegas. Dalam peperangan itu tidak ada kata istirahat, upaya harus terus-menerus dan tekun. Melalui upaya yang tak henti-henti, kita mempertahankan kemenangan atas godaan setan. Jadi artinya apa? Langkah itu harus maju terus, nggak ada 7 kali jatuh, 7 kali bangun. Itu istilah yang dulu. Ya, sekarang nggak boleh lagi karena kita udah di kelas yang 40 hari. Kelas yang langkahnya maju terus, bukan langkah mundur lagi, langkah mundur lagi, langkah mundur. Itu kelas 3,5 tahun. Ya, hentikanlah kita mempertahankan kemenangan
Integritas Kristen harus diupayakan dengan energi yang tak tertahankan dan dipertahankan dengan ketetapan tujuan yang teguh. Dipertahankan dengan ketetapan tujuan yang teguh. Jadi harus dipertahankan. Jadi kalau naik 7 langkah, ya harus naik terus. Ya, jangan kita jatuh lagi. Tidak ada orang yang akan diangkat ke atas tanpa usaha yang keras dan tekun demi dirinya sendiri. Semua orang harus terlibat dalam peperangan ini untuk diri mereka sendiri. Tidak ada orang lain yang dapat memperjuangkan pertempuran kita. Ya, tuh. Tidak ada orang lain kita bisa nitip. Tidak ada joki-joki, kita harus lakukan sendiri. Juru selamat berkata, jikalau seorang tiada diperanakan pula, kalau dia tidak menerima satu hati yang baru. Jadi, kalau kita nggak menjadi manusia yang baru, kerinduan yang baru, maksud-maksud dan motif yang baru, yang menuntut menuju kepada satu kehidupan yang baru, tiada dapat ia melihat kerajaan Allah. Oke, kita lanjut. Sifat lama yang lahir dari darah kehendak daging tidak dapat mewarisi kerajaan Allah. Cara-cara lama, kecenderungan terus-menerus, kebiasaan lama harus ditinggalkan karena kasih karunia bukanlah warisan. Kelahiran baru terdiri dari memiliki motif baru, selera baru, kecenderungan baru. Mereka yang dilahirkan kepada kehidupan baru oleh Roh Kudus telah menjadi bagian dari sifat ilahi. Dan dalam semua kebiasaan dan praktek mereka, mereka akan memberikan bukti hubungan mereka dengan Kristus. Lanjut. Lanjut. Nah ini ya, saya mati setiap hari. Ya saudara, cermati yang saya hitam-hitamkan. Jadi jelas kita harus jadi manusia baru. Manusia lama harus dimatikan. Sekarang kita akan ada suatu pertanyaan yang kita mau tanyakan. Dan jawabannya apa? Jawabannya adalah tulisan-tulisan yang tadi. Sekarang kita coba lihat. Dela, geser ya. Dalam tulisan-tulisan Ellen G. White terkait dengan pembangunan dan reformasi terdapat kutipan yang patut kita pikirkan, yaitu diri sendiri harus dimatikan. Oleh karena itu perlu ditampilkan pertanyaan berikut. Ya, sebenarnya dari penjelasan-penjelasan tadi sebenarnya kita sudah dapat jawaban. Sekarang kita coba cari jawabannya di sini. Kita coba tampilkan pertanyaan. Alasan mengapa dalam pelaksanaan penyempurnaan keserupaan dengan Yesus kita diminta untuk mematikan diri kita sendiri? Alasan apa? Alasan mengapa dalam pelaksanaan penyempurnaan keserupaan dengan Yesus kita diminta untuk mematikan diri kita sendiri? Mengapa tidak dipilah saja karakter kita? Tabiat lama kita yang masih sesuai dengan kehendak Tuhan dipertahankan dan karakter tabiat jelek kita saja yang diubah. Ya, nah ini pertanyaan kita nih. Bisa nggak sih? Nggak usah semuanya lah kita tinggalkan, kita nggak usah 100% jadi manusia yang baru. Kan ada yang bagus-bagus dalam diri kita. Bagaimana kalau yang bagus-bagus itu kita pertahankan saja, ya? Sedangkan yang jelek-jelek kita buang. Wah, tampaknya bijaksana sekali jawabannya. Ya, sebenarnya tadi sudah kita dapat jawabannya, tapi sekarang kita coba lihat jawabannya dari kutipan yang lebih lanjut. Mari kita lihat. Nah, jawabannya Simbolikot volume jilid 2, jilid 12 nomor 6, 7 mengatakan, dari pilihlah olehmu pada hari ini juga kepada siapa hendak kamu membaktikan diri. Kalau Tuhan itu Allah, ikutilah dia. Tetapi jika Baal, maka ikutilah dia. Tidak seorang pun dapat melayani dua majikan. Karena mungkin ia akan membenci yang satu dan mencintai yang lain. Atau sebaliknya, ia akan berpegang pada yang satu dan meremehkan yang lain. Engkau tidak mungkin dapat membaktikan diri kepada Allah dan juga kepada Mammon. Kutipan ini sebenarnya sudah menjawab bahwa tadi kita bilang kalau gitu kita pilah-pilah aja lah, nggak usah 100% kita menjadi manusia baru. Kita pilah aja yang masih bagus kita pertahankan, yang jelek kita buang. Jawaban dari Simbolikot katakan buang semuanya, mau yang baik dari diri yang kita yang lama maupun yang buruk kita buang semuanya. Kita harus jadi benar-benar baru. Kita lihat di dalam pengalaman dari Petrus. Diri Petrus sama sekali tidak ada lagi di dalam diri yang baru. Ya, jadi kita tidak bisa membuat satu pertanyaan seperti tadi. Pertanyaan excuse seperti tadi itu tidak diterima oleh Tuhan. Maka itu kenapa kita harus pindah ke tempat yang terpencil? Kenapa kita harus meninggalkan pergaulan kita?
Dan kenapa tidak boleh lagi kita menyentuh barang yang najis? Jawabannya karena Tuhan mau mempunyai umat yang benar-benar baru, motif baru, selera baru, yang tadi kita dibaca di atas, semuanya baru. Ya, jadi Tuhan mau kamu keluar dari lingkungan pergaulan, kamu nggak boleh lagi berhubungan dengan orang-orang itu, supaya kamu tidak terbabit dengan segala dosa. Ya, jadi saudara-saudara, mari kita baca dulu ini sedikit ya, 10 menit lagi ya. Memiliki kebenaran Tuhan ialah memiliki kelengkapannya dan kesetiaannya. Nah, jadi memiliki kebenaran Tuhan ialah memiliki seluruhnya, bukan sedikit-sedikit. Maka semua ini tidak pernah dapat kita miliki selama kita masih tetap mempercayai, tetap tidak mempercayainya. Jadi nggak bisa kalau kita masih punya ragu-ragu. Tidak pernah kita memiliki selama kita masih meragukan firman-Nya. Karena meragukan firman-Nya sama saja dengan menyebutnya sebagai pembohong. Meragukan firman Allah adalah pelanggaran terbesar yang dapat dilakukan oleh seseorang. Tanpa syarat. Oleh sebab itu memiliki kebenaran Tuhan ialah menaruh harap sepenuhnya kepadanya tanpa syarat. Dan di manakah ia mengharapkan kita untuk mulai? Mulai dari mana? Mari kita. Ia menghendaki kita supaya belajar agar kita tidak dapat melayani diri sendiri. Jadi mulainya dari diri sendiri. Ya. Tidak dapat melayani diri sendiri dan juga Allah. Jadi artinya mulai dari apa? Mulai memutuskan mau Tuhankah, mau diri sendirikah yang jadi Tuhan. Kita mulai dari pemilihan. Jadi nggak boleh campur aduk pikiran Tuhan dan pikiran manusia dicampur aduk. Nggak boleh. Ya, coba dek ke atas dulu dek. Coba ke atas dulu sedikit. Adek. Ke sebelumnya. Ya, op. Banyakan. Ya, lanjut ke bawah lagi. Nah, ini ya. Kita lihat nih, memiliki kebenaran Tuhan ialah memiliki kelengkapannya yang kelengkapannya dan kesetiaannya. Maka semua ini tidak pernah dapat kita miliki selama kita masih tetap tidak mempercayainya. Ya, saudara-saudara sekalian. Jadi kita bisa lihat di sini bahwa kita itu harus sepenuhnya ya melaksanakan tuntutan Tuhan itu sepenuhnya, nggak boleh sedikit-sedikit. Kau tidak mungkin dapat membaktikan diri kepada Allah dan juga kepada Mammon. Jadi artinya kita benar-benar harus sepenuhnya menjadi manusia yang. Jadi itulah tadi kita sama-sama pahami bahwa kita disuruh apa? Keluarlah kamu, berpisahlah kamu, ya. Kita disuruh keluar dari pergaulan kita, ya. Disuruh keluar dari pergaulan dan janganlah kamu menyejama barang yang najis. Karena apa? Karena Tuhan mau mendapatkan kita benar-benar manusia yang benar-benar baru, selera baru, motif yang baru. Jadi Tuhan nggak mau lagi ada manusia lama di dalam diri kita, ya. Jadi perintah keluarlah kamu dari semua pergaulan, ya. Berpisahlah kamu, ya. Jangan menyentuh barang yang najis. Kita tahu kata-kata ini juga disampaikan kepada buah-buah kedua. Jadi kalau ada orang kita yang sebagai buah-buah pertama merasa ya kita nggak usah pindah lah, kita nggak usah keluar dari pergaulan lah, kita tetap aja bergaul hidup seperti ini. Yang penting kan kita nggak kumpul, kita nggak usah pindah, kita begini aja. Yang penting kita nggak ngumpul ngobrol-ngobrol. Itu pikiran kita, ya saudara-saudara sekalian. Pola kita untuk keluar berpisahlah kamu dan jangan menjamah barang yang najis itu sudah Tuhan terapkan di semua pekerja-pekerjanya yang Tuhan mau pakai. Ya, coba lihat, saudara lihat dari mulai Henokh 300 tahun Henokh itu keluar dari lingkungan pergaulannya.
Abraham itu disuruh keluar daripada Ur Kasdim. Lot disuruh keluar dari kota Sodom dan Gomora. Ya, terus siapa lagi? Musa disuruh keluar dari kerajaan Mesir. Ya, jadi orang-orang yang Tuhan mau pakai, mau dipekerjakan di dalam ladangnya, itu disuruh keluar semua dari lingkungannya dia, disuruh berpisahlah kamu, ya, jangan lagi menyentuh barang yang najis. Yohanes Pembaptis juga dipisahkan, ya. Kita lihat murid-murid Yesus dipisahkan. 2 minggu yang lalu kita lihat Elia, ya, kita ini adalah Elia akhir zaman. Elia pun juga dipindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain. Supaya apa? Supaya dia tidak hidup dengan kenyamanan katanya. Ya. Nah, kita tahu di buah-buah kedua, grup teman-teman kita yang Davidian yang berbeda pun mengetahui bahwa keluarlah kamu daripadanya supaya kamu tidak terbabit dengan segala dosanya. Itu adalah pekabaran malaikat yang ketiga. Ya, itu dipercaya juga oleh semua orang-orang Davidian. Ya, tetapi di dalam bagian yang buah-buah pertama, ini kok kita tawar-tawar. Ya, banyak yang nggak mau keluar. Kita banyak yang nawar-nawar. Ya, saya di sini aja juga nggak apa-apa. Oh, di sini juga desa kok. Atau saya nggak usah lah, saya berpisah, saya nggak usah begini dan begitu. Banyaklah tawar-tawar segala macam. Saudara tahu tidak? Ini semua satu rangkaian pola Tuhan bekerja dari zamannya Henokh sampai di buah-buah kedua, pola Tuhan untuk orang-orang yang mau ditugaskan di ladang pekerjaannya. Itu semua melalui satu pola yang sama, yaitu keluarlah kamu, berpisahlah kamu, jangan menyentuh barang yang najis. Tapi di langkah yang kita punya, buah-buah pertama ini, kok kita mau beda sendiri? Apakah mungkin bisa begitu? Ya, teman-teman kita di kelompok Waco Texas, dia nggak punya pelajaran yang kayak kita punya ini. Artinya dia mau coba menciptakan suatu pola yang di luar dari kebiasaannya Tuhan. Dari mulai hari Henokh, Tuhan menggunakan polanya, semua orang-orang yang mau dipersiapkan dikeluarkan, berpisah dengan lingkungannya. Ya, tidak boleh menyentuh barang yang najis. Kenapa kok kita masih mau berada di dalam lingkungan kita dan kita tetap saja masih mau menyentuh barang-barang yang dikatakan Tuhan itu najis. Jadi marilah kita evaluasi diri kita, saudara-saudara sekalian. Kita nggak boleh lagi menggunakan pikiran-pikiran manusia. Lanjut, ya. Jadi untuk yang terakhir ini, betapa kasihannya kok kita banyak tawar-tawar. Kita 3,5 tahun bicara time setting, bicara tentang 7 vela, 144.000, nggak ada ribut-ribut, tawar-tawar. Ketika yang paling terakhir ini, kok kita tawar-tawar. Banyak sekali alasan-alasan kita. Tapi kita mengklaim kita adalah siswa 40 hari. Padahal siswa 40 hari contohnya, semua nggak ada yang nawar. Kok kita nawar? Kamu tak dapat berbagi kepada Allah dan juga kepada Mammon. Jadi jelas ya, kutipan ini semua memperlihatkan pertanyaan kita tadi, boleh nggak kita cuma buang yang jelek-jeleknya dan kita memilih yang baik-baiknya. Ternyata terjawab, tidak boleh, kita harus benar-benar manusia yang baru. Bisakah kamu menjadi manusia yang baru berada di tengah-tengah lingkunganmu yang sekarang? Kamu masih bergaul dengan orang-orang sekeliling, sedangkan kamu tidak seperti Abraham. Abraham itu bisa mempengaruhi orang-orang lain, sedangkan kamu berada di tengah-tengah yang kamu dipengaruhi. Bisakah kamu menjadi manusia baru di tengah-tengah orang yang mempengaruhi kamu? Kamu aja kalau masuk ke dalam sebuah lingkungan, kamu yang menyesuaikan diri dengan mereka, bukan mereka yang menyesuaikan diri dengan kita. Jadi kalau kita tetap berada di dalam lingkungan kita, apakah mungkin kita bisa menjadi manusia baru? Silakan masing-masing menjawabnya sendiri. Mungkin demikian pembelajaran Sabat ini, kita tutup